In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Untuk katekesi kita kali ini, kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi di negeri Konoha yang tercinta ini. Ada dua posisi yang mari kita periksa dengan kepala dingin. Kasus JK, Yusuf Kala, kita menyebut orangnya dengan hormat, dan tanggapan Cokro TV alias diketuai oleh Pak Ade Armando. Apa yang akan kita lakukan? Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Apa yang akan kita lakukan? Membedah pola pikir mereka dan menunjukkan ada pendekatan yang masih kurang. Kita selalu menawarkan pendekatan Katolik yang jauh lebih utuh dan komprehensif. Ya kan? Namanya juga Katolik. Oke, saya mengajak kita untuk berpikir sejenak. Vamonos. Kita beri judul Agama, Kekerasan, dan Krisis Relasi. Agama, kekerasan, dan krisis relasi. Masih kentara dalam ingatan kita kasus JK yang videonya dipotong, lalu dipelintir, lalu dilaporkan ke polisi. Kemudian tanggapan Cokro TV yang juga pernah menanggapi Patris Allegro. Ini sebuah refleksi personalistik dalam terang kosmologi orang Timor. Keren kan? Oke. Pernyataan publik yang menyederhanakan agama sebagai sumber konflik bukan hal baru ya. Dalam sebuah forum, Yusuf Kala, JK kita sebut, menyatakan bahwa konflik seperti di Poso dan Ambon sulit dihentikan karena baik Islam maupun Kristen memiliki konsep keemtean religius yang memberi legitimasi pada kekerasan, violence. Nanti saya akan pakai MT, WN, dan mudah-mudahan dipahami dalam konteks ya. Pernyataan ini kemudian ditanggapi secara krisis oleh diskursus media. Salah satunya melalui kanal Cokro TV. Cokro TV yang menolak keras klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada ajaran Kristen yang membenarkan pembenaran sebagai jalan menuju keselamatan. Oke. Tapi jika perdebatan ini hanya dipahami sebagai benturan antara klaim keliru dan klarifikasi moral, maka kita berhenti terlalu cepat ya. Atau segera melaporkan ke polisi, itu juga terlalu cepat. Yang terjadi sesungguhnya lebih dalam. Sebuah krisis dalam memahami agama, manusia, dan relasi. Katekese ini berupaya melampaui debat permukaan yang terjadi dengan pendekatan personalisme dan kosmologi Timor, khususnya dalam horizon atau metode beta orang Timor, beta orang Soe Pose. Oke, sabar saya cek yang yang tadi saya siapkan naskahnya lebih jelas. Ini kayaknya poin-poinnya saja ya. Oke, that's relasi kosmologi. Oke, this one. Jadi begini, pernyataan publik yang menyederhanakan agama sebagai sumber konflik itu memang bukan hal baru, dan kalau kita hanya melihatnya sebagai klaim keliru versus klarifikasi moral, maka sebenarnya kita berhenti terlalu cepat. Jadi, yang terjadi sesungguhnya lebih dalam, sebuah krisis dalam memahami agama, manusia, dan relasi. Jadi, personalisme yang akan menjadi salah satu lensa untuk mendalami perdebatan tersebut itu merupakan arus pemikiran filsafat modern yang berkembang kuat di Eropa abad ke-20 dengan tokoh-tokoh sentral seperti Karol Wojtyła,
Paus Yohanes Paulus II, yang menekankan pentingnya martabat, kebebasan, dan relasi manusia sebagai subjek. Itu personalisme. Yang kedua, kosmologi Timor yang saya maksud atau Inmeto itu orang-orang Timor di bagian barat yang kebanyakan sudah dipaksa Belanda jadi Protestan, itu merupakan sistem pandang dunia masyarakat Timor yang menegaskan realitas sebagai jaringan relasi antara manusia, leluhur, alam, dan yang transenden. Dan ini membentuk kerangka hidup yang harmonis dan saling terhubung. Nah, dalam katekese ini, saya tidak hanya akan memaparkan masing-masing kerangka ini secara terpisah, tetapi juga membandingkan cara keduanya memahami kekerasan, spiritualitas, dan relasi manusia. Jadi, kita akan berupaya mensintesis kedua pendekatan, menunjukkan di mana keduanya saling melengkapi ataupun berbeda secara kritis, sehingga diharapkan bisa memperkaya pemahaman tentang akar konflik agama dan potensi pemulihan relasi yang otentik, yang sejati. Mari kita lihat. Yang pertama, dua wajah kekeliruan yang ditampilkan dalam kedua kubu yang saya perlihatkan. Ada reduksionisme dan romantisasi. Nah, pernyataan JK itu merepresentasikan suatu bentuk reduksionisme sosiologis, diturunkan ke ranah sosiologis. Agama dipahami terutama dari ekspresi ekstrimnya di dalam konflik. Dari fakta historis tentang kekerasan, dia, JK, menarik kesimpulan normatif tentang hakikat agama itu sendiri. Nah, di sini terjadi lompatan kategoris dari praksis manusia menuju esensi ajaran. Praksis, esensi. Sebaliknya, tanggapan Cokro TV menunjukkan kecenderungan romantisasi normatif. Agama diposisikan sebagai entitas murni yang hanya mengajarkan kebaikan, sementara realitas sejarah kekerasan direduksi menjadi penyimpangan doang, penyimpangan belaka. Nah, ini menghasilkan gambaran agama yang steril, tetapi tidak memadai untuk menjelaskan kompleksitas sejarah dan pengalaman manusia sendiri. Jadi kurang mendarat, maksudnya terlalu idealistik. Kedua posisi ini meskipun berlawanan memiliki kesamaan yang mendasar. Keduanya gagal membedakan antara tiga level realitas agama. Yang pertama, level ontologis, apa yang diajarkan secara prinsipil. Yang kedua itu level interpretatif, yaitu bagaimana manusia memahami ajarannya. Dan yang ketiga, level praksis historis, bagaimana ajaran dijalankan dalam sejarah. Nah, reduksionisme JK melompat dari praksis ke ontologi, sementara romantisasi Cokro TV berhenti pada ontologi dan mengabaikan praksis. Akibatnya, keduanya kehilangan dimensi terdalam. Manusia sebagai subjek relasional. Mari kita lihat ada perbedaan ontologis yang diabaikan dari kedua kubu tersebut. Martir dan syahid. Kesalahan paling konkret dalam pernyataan JK adalah penyamaan antara konsep martirdom dalam kekristenan dan syahid dalam Islam, ya kan? Nah, dalam kekristenan, martir adalah martes, saksi yang tetap setia bahkan sampai MT, tanpa melakukan kekerasan. Struktur dasarnya adalah penerimaan penderitaan sebagai kesaksian kebenaran. Ya, itu struktur dasarnya. Model paradigmatiknya adalah Kristus sendiri, disalib, bukan memBN. Dalam konsep Islam, konsep syahid memiliki spektrum makna. Setidaknya itu yang bisa saya pahami. Dia dapat merujuk pada KMT-an dalam berbagai kondisi, termasuk non-violence, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis riwayat Muslim dan Bukhari, yang menyebutkan orang yang wafat karena wabah, tenggelam, atau membela keluarga juga dianggap syahid. Namun dalam konteks tertentu, terutama dalam kerangka jihad historis, syahid juga dikaitkan dengan perjuangan yang bisa melibatkan kekerasan, KKRSN, dalam kondisi yang sangat-sangat spesifik. Mudah-mudahan ini tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Al-Quran misalnya QS Al-Baqarah ayat 154 dan QS Ali Imran ayat 169 itu menyebutkan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak boleh dianggap mati, melainkan hidup di sisinya.
Penafsiran para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah menekankan bahwa syahid dalam jihad dibatasi oleh syarat-syarat ketat seperti kezoliman, pembelaan diri, dan tidak menyerang tanpa sebab yang sah. Nah, perbedaan ontologisnya jelas ya. Martir Kristen mati ente tanpa membn. Kalau syahid dalam tafsir tertentu, ente dalam perjuangan yang bisa melibatkan violence. Nah, menyamakan keduanya berarti mengaburkan struktur moral dan metafisik yang berbeda. Tapi sekaligus harus diakui bahwa kedua tradisi memiliki sejarah kompleks yang tidak dapat direduksi menjadi slogan damai atau violence. Implikasi dari kompleksitas ini sangat penting ya. Ketika sejarah dan doktrin agama-agama dipahami secara mendalam, kita melihat bahwa terdapat perkembangan, interpretasi, dan praktik yang beraneka pada tataran waktu dan konteks sosial yang berbeda. Pengalaman historis memperlihatkan bahwa baik kekristenan maupun Islam pernah menjadi inspirasi perdamaian sekaligus terlibat dalam konflik. Seringkali karena faktor sosial politik yang melampaui ajaran teologisnya. Kompleksitas sejarah ini menantang narasi-narasi hitam putih yang kerap membingkai agama hanya sebagai biang kekerasan atau penjamin kedamaian. Hanya itu, dibingkai seperti itu. Dikotomi. Jadi, pendekatan yang menghargai nuansa dan dinamika internal setiap tradisi jauh lebih relevan untuk memahami peran agama dalam kehidupan manusia secara kritis dan bertanggung jawab. Ya kan? Nah, pemahaman yang lebih bernuansa ini bisa mendorong dialog antar agama yang lebih jujur, membimbing para pendidik, orang-orang yang bertanggung jawab dalam pewarisan nilai-nilai, supaya menyusun sesuatu yang menampilkan keragaman interpretasi ajaran dan membekali pembuat kebijakan supaya tidak terjebak pada simplifikasi saat merancang perangkat hukum atau proses rekonsiliasi. Jangan disederhanakan ya, simplification. Dengan mendekati konflik dan perjumpaan agama secara kritis dan terbuka terhadap kompleksitas, masyarakat mendapatkan pijakan yang lebih kokoh untuk membangun perdamaian serta mengembangkan program-program literasi agama yang membumi pada realitas manusia. Jadi jangan hanya rohani saja atau jasmani saja. Ya. Nah, mari kita kembalikan fokus pada subjek. Di sini ada ajakan dari gagasan personalisme. Pendekatan personalisme menjadi krusial. Ya. Personalisme, khususnya dalam tradisi Karol Wojtyła, a.k.a. Paus Yohanes Paulus II, Santo Orang Kudus Katolik, menegaskan bahwa manusia bukan sekedar objek dalam sistem, melainkan subjek yang memiliki martabat dan relasi. Martabat dan relasi. Nah, konflik agama tidak pertama-tama lahir dari doktrin, melainkan dari distorsi relasi, kerusakan relasi. Relasi dengan Tuhan yang direduksi menjadi ideologi, relasi dengan sesama yang berubah menjadi antagonisme, melihat orang lain sebagai lawan, ingat homo homini lupus, relasi dengan kebenaran yang digantikan oleh kepentingan. Ya. Nah, dalam kerangka ini, agama bukan penyebab utama kekerasan, tetapi bisa menjadi medium yang dimanipulasi oleh kehendak manusia yang terluka. Ya. Dengan kata lain, bukan agama yang membn, tetapi manusia yang kehilangan orientasi relasional. Itulah yang melakukan tindakan itu. Nah, dari situ mari kita beranjak ke kosmologi orang Timur. Relasi sebagai struktur realitas. Ya. Kosmologi orang Timur atau Atuin Meto itu, sabar ya, bagaimana menawarkan horizon yang bisa membantu kita memperdalam analisis terhadap dua kubu ini. Ya, Atuin Meto itu sebutan kepada sub etnis yang tinggal di bagian barat Pulau Timur. Mereka pada umumnya berbahasa Dawan, dibandingkan dengan sesama mereka yang berada di bagian timur yang berbahasa Tetun, rumpun besar. Ya. Jadi
Bagaimana? Di sini ada Atoin Meto kah? Mari kita lihat. Dalam pandangan ini, realitas bersifat relasional dan tersusun dalam jaringan, network. Praktik-praktik Atoin Meto seperti acara Netoni, itu ritus lisan, saat upacara adat seperti pembersihan tanah atau pesta panen, itu menjadi contoh konkret. Nah, penelitian etnografis oleh siapa? Andrew McWilliam tahun 2002 dan David Hicks tahun 2007 itu menggambarkan secara spesifik bahwa dalam Natoni para tetua menuturkan doa dan syair kepada Wisneno, leluhur dan alam, memohon restu serta harmoni bagi masyarakat. Nah, seluruh komunitas hadir, setiap individu turut mengambil bagian, mulai dari membawa persembahan, menyusun batu, sampai menari untuk menandai kebersamaan sebagai simpul dari relasi. Nah, McWilliam ini mencatat pentingnya peran Natoni dalam mengafirmasi ikatan sosial dan struktur relasional dalam upacara adat di komunitas Atoin Meto, Timur Barat. Sementara Hicks itu menekankan proses pembentukan harmoni lewat ritual kolektif di dalam komunitas ini. Melalui ritual, tatanan hubungan antara manusia, leluhur, alam, dan yang transenden, Wisnenonya orang Timur, itu tidak hanya dipikirkan secara abstrak, tetapi benar-benar dihidupi dan dirawat bersama. Nah, dalam konteks konflik agama, kosmologi relasional Timur ini memberikan tawaran baru. Daripada melihat perbedaan sebagai sumber pemisah, harmoni justru dibangun atas dasar pengakuan dan perawatan relasi yang melibatkan semua pihak. Ketika terjadi krisis atau perselisihan, penekanan pada pemulihan hubungan dijadikan orientasi utama, bukan dominasi atau pembalasan. Nah, praktik adat seperti Natoni mencontohkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berbicara soal menang atau kalah, ya, Natoni dan Naketi, ya, tetapi meneguhkan keterhubungan dan pencarian keseimbangan bersama. Yang orang Timur di sini pasti tahu Naketi itu seperti apa. Jadi, kosmologi orang Timur ini merekomendasikan pendekatan penyelesaian konflik agama yang berfokus pada rekonsiliasi, partisipasi bersama, dan keterlibatan seluruh lapisan komunitas, sehingga ruang dialog dan solidaritas menjadi inti solusi. Nah, yang menarik adalah bahwa bentuk kosmologi relasional seperti ini juga ditemukan dalam berbagai tradisi lain. Misalnya dalam falsafah masyarakat Dayak di Kalimantan yang memandang harmoni manusia alam leluhur sebagai inti kehidupan. Nah, atau dalam konsep Ubuntu di Afrika Selatan yang menekankan keterhubungan antar manusia sebagai fondasi eksistensial. Bahkan dalam filsafat Indian Amerika atau masyarakat Maori di Selandia Baru, jaringan relasi antara manusia, alam, roh, leluhur, dan kekuatan adikodrati menempati posisi sentral dalam kosmologi dan praktik ritual sehari-hari. Jadi, pola kosmologi relasional sebagaimana yang dianggap dalam tradisi Timur ini punya korespondensi dengan banyak tradisi lokal maupun yang global, membuka ruang dialog lintas budaya tentang arti harmoni, hubungan, dan pemulihan relasi dalam kehidupan manusia. Bagi orang Timur ada Wisneno, itu yang transenden, leluhur itu kehadiran yang melampaui waktu, nenek moyang, begitu, sesama manusia, dan alam sebagai ruang kehidupan. Jadi, di sini kebenaran tidak dipahami sebagai abstraksi, melainkan sebagai keseimbangan relasi. Dan ketika relasi ini rusak, seluruh tatanan kosmos terganggu. Di situ dimulailah Naketi. Dalam terang ini, konflik agama, saudara-saudariku, bukan sekedar kesalahan teologis, tetapi krisis kosmologis. Manusia gagal menjaga keseimbangan, simbol kehilangan makna, ritus menjadi kosong. Agama yang seharusnya menghubungkan manusia dengan yang transenden justru direduksi menjadi alat identitas dan kekuasaan. Nah, sejarah Indonesia misalnya mencatat instrumentalitas penggunaan agama dalam konflik Maluku pada akhir tahun 90-an, ya, ketika simbol dan identitas agama digunakan oleh kelompok elit politik untuk mengonsolidasikan dukungan dan memperkuat posisi tawar kekuasaan di tengah ketegangan sosial. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai utama agama terlupakan. Sementara persaingan kekuasaan
mengambil alih ruang spiritual dan relasional yang seharusnya menjadi tempat perjumpaan antar manusia. Ya, manusia itu begitu berharga ya. Nah, berikut ini kita mencoba mengajukan kritik dalam terang kosmologi relasional. Nah, dari perspektif ini, JK, Bapak Yusuf Kala, melihat konflik tetapi gagal melihat relasi yang patah sebagai akar. Sementara Cokro TV membela ajaran tetapi kurang menyentuh realitas manusia yang rapuh. Keduanya berbicara tentang agama tetapi belum sepenuhnya berbicara tentang manusia sebagai pusat pengalaman religius. Ya. Jadi mari kita kembali ke wajah manusia. Pada akhirnya, perdebatan tentang agama dan kekerasan tidak dapat diselesaikan hanya dengan klarifikasi doktrin atau kritik sosial. Ini menuntut pemulihan sesuatu yang lebih mendasar, relasi manusia dengan yang lain. Dalam bahasa kosmologi timur, manusia dipanggil untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi, masa lalu dan masa kini, diri dan sesama. Nah, ketika keseimbangan ini hilang, bahkan ajaran yang paling suci pun bisa berubah menjadi alat kehancuran. Ya, jadi refleksi terakhir bukan lagi tentang siapa yang benar dalam debat, melainkan tentang arah keberadaan manusia itu sendiri. Apakah manusia masih melihat sesama sebagai wajah? Ingat Emmanuel Levinas, filsafat wajah, atau hanya sebagai kategori yang boleh dilawan. Nah, di titik inilah personalisme dan kosmologi orang Timor bertemu. Kedua pendekatan ini secara bersama-sama menawarkan cara pandang unik. Personalisme menyorot martabat dan relasi manusia sebagai subjek etis, sementara kosmologi Timor menekankan keseimbangan dan jejaring relasi antara manusia, alam, leluhur, dan yang transenden. Dengan sintesis keduanya, mari kita tawarkan perspektif baru yang menegaskan bahwa perdamaian dan pemulihan relasi tidak hanya memerlukan pengakuan akan martabat manusia, tetapi juga harus berakar pada kosmologi keseimbangan yang menghubungkan seluruh ciptaan. Ya. Yang khas dari sintesis ini, personalisme dan kosmologi, itu menempatkan manusia sebagai subjek yang membangun perdamaian dalam jaringan relasi yang melampaui sekedar interaksi sosial atau moral. Ya. Relasi yang dibangun adalah relasi yang kosmik dan spiritual menurut cara pandang orang-orang di Pulau Timor. So, agama dan kehidupan dipahami sebagai ruang relasional yang saling meneguhkan, di mana pemulihan relasi manusia menjadi kunci untuk membangun perdamaian yang otentik. Suatu pendekatan yang tidak hanya mempertemukan filsafat barat modern dan kearifan lokal, tetapi juga menawarkan model pemulihan realitas yang menyentuh dimensi paling dalam dari pengalaman manusia. Manusia itu seutuhnya dengan luka-lukanya. Memang sintesis ini tidak tanpa keterbatasan. Ada integrasi dari dua tradisi pemikiran yang berbeda, dan ini ada tantangannya sendiri, baik dalam penerapan praktis maupun validitas teoritisnya. Ya, ada beberapa kritik, mungkin ada terjadi generalisasi berlebihan, hilangnya keunikan masing-masing tradisi, atau kesulitan membangun dialog yang setara di tengah perbedaan akar historis, bahasa, dan konteks budaya. Juga ada kemungkinan resistensi dari kalangan yang meyakini kemurnian tradisi masing-masing. Ya. Jadi mudah-mudahan refleksi ini dari sudut pandang personalisme, terutama yang digalang oleh Karl Wojtyła, dan dari sudut pandang kosmologi orang Timur, ada dialog lanjutan dan pengembangan gagasan yang lebih kritis dan inklusif. Karena keduanya mengingatkan bahwa kebenaran tidak hanya dipikirkan, tetapi juga harus dihidupi dalam relasi yang benar. Dan tanpa itu, agama seindah apapun ajarannya akan selalu berisiko jatuh dari langit makna dan menjadi alat di tangan manusia yang kehilangan arah. Akhirnya,
baku naik sampai kiamat. So, keep calm and stay away from reductionism. Siri Pinang, Oko Mama, Betarata